Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Masih dengan Bung Ropan, dan sebenarnya konten saya ini untuk Graham Potter bersama dengan The Blues Chelsea ini saya akan muat, itu sudah saya susun ya pada hari kemarin itu untuk ditayangkan, tapi saya tunda saat ini, di mana Potter sedang mempersiapkan Chelsea ini untuk bertanding di laga lanjutan matchday kedua di UCL Grup E. Sebenarnya Chelsea masih akan main pada hari Kamis dini hari ya, tanggal 15 September mendatang. Namun perlu saya katakan di sini bahwa Graham Potter ini datang ke Chelsea ini dengan ada keuntungan bagi dia. Ya, kenapa saya katakan keuntungan? Karena penundaan jadwal di IPL Liga Premier Inggris seiring dengan wafatnya Ratu Elizabeth II, sehingga semua kegiatan kompetisi itu harus berhenti, diliburkan, dan mungkin akan dilanjutkan pada akhir pekan ini. Kita tinggal tunggu bagaimana keterangan dari FA, apakah harus terus dilanjutkan, karena kalau saya lihat dari jadwal tidak ada penundaan lagi, kecuali yang di pekan kemarin. Dan kedatangan bagi Graham Potter dari Brighton ini menguntungkan dia ketika Chelsea, yang mestinya dia harus ikut mendampingi dalam pertandingan pada Sabtu kemarin menghadapi Fulham, itu tidak jadi. Kalau sampai jadi mungkin bisa aja berakibat debut dia akan ternoda kalau sampai kalah melawan Fulham, atau laga itu berakhir imbang, bisa dikatakan di sini, karena Fulham itu tim yang sangat bagus, suka membuat kejutan, dan mereka sudah memperlihatkan itu ketika melawan Spurs dalam pertandingan terakhir mereka. Spurs susah payah. Tim asuhan Antonio Conte ini hanya menang tipis 2-1. Itu bermain di kandang. Termasuk dengan The Gunners Arsenal. Arsenal itu harus bekerja keras sepanjang laga sebelum tim asuhan Mikel Arteta ini menang juga dengan tipis 2-1 melawan Fulham. Jadi ini klub-klub sesama London yang bertarung ya, kalau saya lihat. Dan mereka di pekan pertama, Fulham kalau bicara, itu bisa mampu menahan The Reds Liverpool 2-2 di Craven Cottage. Mereka juga mengalahkan klub London lainnya, Brentford, yang mengejutkan mengalahkan MU dengan 4 gol, dan mereka bisa menang di kandang melawan Brentford. Jadi itu saya katakan, kalau sampai terjadi melawan Fulham, Chelsea dalam hal ini, dan didampingi oleh Potter pasti mengetahui tidak mudah mengalahkan Fulham, dan Potter ya, sebelum berangkat keluar dari Brighton itu merasakan kekalahan pertama Brighton di tangan Graham Potter ini itu dari Fulham. Mereka ke Craven Cottage dan dipukul oleh Fulham dengan 2-1. Itulah ketika Brighton sedang bagus-bagusnya ada di atas, masuk di zona Champions tempat besar, dan pasukan Graham Potter ini ditaklukkan oleh Fulham ya, dengan 2-1, sehingga itu akan membuat mereka itu ternoda dengan kekalahan pertama mereka. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ditunda, apalagi dengan kondisi pemain-pemain Chelsea yang sedang terpukul, karena sebelumnya pada hari Kamis, ya, Jumat dini hari di di UCL, mereka itu kalah dari Dinamo Zagreb di Grup E dengan 1-0. Tentunya ini yang membuat Thomas Tuchel itu setelah kembali itu dipecat oleh manajemen Chelsea, dan Potter ini masuk. Jadi dalam rentang hanya istirahat, dalam keletihan Chelsea itu langsung bermain pada hari Sabtu dari hari Kamis. Ini kan hanya 2 hari mereka bisa istirahat, dan berbahaya dengan Fulham yang istirahat full dalam sepekan untuk bisa menghadapi tim yang sedang bagus-bagusnya. Ya, apalagi Chelsea harus keluar ke Fulham, dan membahayakan bagi Potter, karena dengan kekuatan Potter dengan tinggal 5-2-nya menghadapi Fulham itu tumbang juga Brighton. Dan sekarang dengan waktu yang panjang yang dipersiapkan lagi untuk Potter bersama dengan Chelsea, saya pikir ini bagus ya. Di saat pemain-pemain Chelsea itu sudah beristirahat panjang dan tidak memikirkan dulu sementara IPL yang tertunda, dan sekarang mereka fokus untuk pada Kamis dini hari menghadapi Salzburg, bermain di Stamford Bridge. Ini saya pikir bagus buat Chelsea ya, untuk bisa meraih 3 poin. Walaupun kita tahu bersama Salzburg harus hati-hati juga, karena menahan imbang salah satu tim unggulan di Grup E ya, itu adalah Milan. Mereka bisa bermain dengan 1-1. Sekarang mereka juga menebar ancaman ketika datang di Stamford Bridge.
dengan pelatih baru seperti Potter ini ya kita berharap bahwa Chelsea akan kembali bangkit setelah dipukul oleh Dinamo Zagreb, karena Chelsea itu berada di posisi paling bawah sementara setelah memainkan satu pertandingan. Di atas ada Zagreb, Milan, Salzburg, dan Chelsea. Jika menang melawan Salzburg, tentunya posisi Chelsea akan naik ya dalam persaingan dengan Milan tentunya di sini. Tapi perlu perjuangan juga. Kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh Graham Potter ketika dia untuk pertama kali dalam sejarah karir kepelatihan dia itu bisa menangani klub besar seperti Chelsea, klub yang ada di Big Four. Ini mungkin sebuah hal yang luar biasa ya dalam penantian karir dia ketika dia hanya datang dari Swansea, kemudian datang diambil dari Brighton, dan sekarang dia itu menukangi Chelsea. Semoga kedatangan dia ini bisa membangkitkan lagi motivasi dari pemain-pemain Chelsea, karena di liga itu kan Chelsea sudah 2 kali kalah, memang masih di peringkat ke-6, masih oke lah, masih tertinggal sekitar 5 poin dengan tim yang ada di atas ya, dengan Arsenal, tim sesama London. Dan di sini adalah tantangan bagi Potter untuk bisa membentuk tim yang kuat. Ya, racikan dia yang ditunggu. Apa yang dia akan lakukan? Pasti kalau dengan formasi atau skemanya tidak akan banyak berubah. Ya, Potter juga tahu bahwa tetap dia akan bermain dengan pola seperti yang dia tampilkan di Brighton. Itu 3-5-2, dan ini akan dia terapkan mungkin melawan Salzburg nantinya. Dia punya kekuatan, punya amunisi yang kuat, yang mumpuni di belakang. Ya. Saya pikir dengan 3 pemain belakang, ya mungkin aja Thiago Silva, Koulibaly, dan Wesley Fofana yang ada di belakang. Dia akan menumpuk pemain tentunya di tengah, sama seperti di Brighton. Dengan 5 pemain di tengah itu, mungkin Reece James di kanan. Ya, bisa aja Ben Chilwell ditampilkan untuk bermain di kiri, tapi di sana masih ada Cucurella. 3 yang agak ke dalam yang di tengah bermain ya Mateo Kovacic. Kalau N'Golo Kante fit, bugar, ya bisa N'Golo Kante di sana. Dan satu lagi adalah gelandang serang Mason Mount. Kenapa Mason Mount ini, dengan 5 gelandang Mason Mount ini selalu bisa ditampilkan untuk bisa didorong ke depan, membantu 2 pemain yang akan ada ditampilkan oleh Potter. Bisa saja Raheem Sterling yang akan dia tampilkan di sana dengan Auba, atau Sterling dengan Kai Havertz. Tapi kalau bermain dengan 3-5-2, saya lebih cenderung melihat bahwa Kai Havertz dan Sterling akan diambil oleh Potter untuk bermain lebih dulu. Ya. 5 gelandang tadi yang saya sudah sebutkan, kan? Dengan Mason Mount yang selalu akan naik untuk bisa membantu lini serang bagi Chelsea. Dengan kekuatan pasti dari sama seperti yang dia lakukan di Brighton. Tentunya sisi flank dengan ini diperkuat oleh dia. Serangan-serangan akan datang dari sisi sayap ini. Entah dengan Chilwell atau Cucurella yang dia akan tampilkan di sisi kiri, dan Reece James di kanan. Untuk terus masuk bermanuver sini dan memberikan crossing-crossing terhadap Kai Havertz ya, yang akan ditampilkan sana, atau dengan Raheem Sterling. Jadi polanya memang tidak akan berubah kalau saya lihat ya. Ini akan riskan bagi dia kalau begitu sampai langsung dia merubah, misalnya bermain dengan 4-4-2. Bisa saja sebenarnya. Tapi karena dia sudah pakem dengan apa yang dia tampilkan di Brighton, tentunya dia akan melakukan ini hal yang sama, sambil melihat kemungkinan apakah akan kembali lagi dengan format yang lama dari Tuchel dengan 3-4-3. Tapi saya rasa dia akan terus bermain dengan opsi terbaik dia. Ya. Karena dia merasa yakin dengan skema 3-5-2 ya pasti bisa dijalankan oleh Potter. Yang kita ingin lihat kan sebenarnya dia harus bisa memenangkan pertandingan. Apapun itu. Karena ini akan menjadi modal utama buat dia, ada rasa percaya diri. Ya, bagi manajemen, bagi pendukung Chelsea dan semua pemain, jika bisa memenangkan laga pertama, debut bagi seorang Potter bersama dengan Chelsea untuk mengalahkan Salzburg. Ini penting. Sambil berpikir kemudian di IPL. Dan tentunya ekspektasi begitu tinggi diharapkan terhadap kehadiran pria lokal atau pria asal Inggris ini untuk bisa membangkitkan kembali gairah Chelsea di dalam pertarungan bukan saja di UCL tapi di IPL. Kita berharap bahwa Potter ini mampu memberikan suatu warna baru ketika dia datang di Stamford Bridge untuk bisa memberikan rasa percaya diri kepada semua pemain Chelsea yang nampak agak terpukul dengan kekalahan melawan Dinamo Zagreb dan sedang terseok-seok untuk bisa naik ke atas di liga dengan 2 kekalahan ya dari Leeds dan Soton sebelumnya, dan ini saya rasa menjadi tantangan besar bagi seorang Potter, dan kita akan tunggu
apa yang akan dia lakukan bersama dengan Chelsea. Sampai di sini pembahasan saya dengan Graham Potter ini, pelatih Inggris yang sedang bagus-bagusnya sekarang, dan tentunya dengan Chelsea diharapkan sekali bahwa Potter akan memberikan sesuatu yang terbaik, ya, menjadi harapan bersama bagi semua pendukung Chelsea. Oke, ciao.